Pertanyaannya adalah, apakah kita harus mempercayai ramalan jodoh dan nasib di dalam kehidupan kita? Apakah Anda percaya? Apakah Anda yakini? Swastiastu, Om Awigedamastu, Nama Sidam, semua makhluk berbahagia terlepas dari belenggu penderitaan, mendapat pencerahan, keberuntungan penuh dengan cinta kasih, kebahagiaan dan sinar suci selalu menerangi dari segala penjuru arah. Om Sidi sampun dengan nama suara. Sahabat sejati, sahabat Tarot Bali, berjumpa kembali dengan Sugi Tarot Bali di channel kesayangan kita, kebanggaan kita. Dan kali ini saya ingin mencoba berbagi tentang bagaimana cara-cara kita dalam meramal jodoh dan nasib dalam fisika kuantum. Dan kali ini saya tidak memakai media kartu tarot ya. Nah, ini Sugi Tarot Bali hanya ingin membahas tentang bagaimana cara meramal melalui fisika kuantum. Apabila channel ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe dan di share, di like dan komen. Jika Anda memiliki kita sharing di sini, berbagi. Jika kalian semua memiliki informasi yang lebih unggul atau lebih baik dari yang saya sampaikan, ayo kita sama-sama berbagi, kita sama-sama belajar. Kita bahas bersama di kolom komentar supaya kita terus bisa memperdayakan diri kita, meningkatkan kualitas diri kita menjadi yang lebih baik lagi di masa pandemi ini. Kita bisa terus bangkit dan menjadi manusia yang berkualitas, penuh daya tarik dan bermanfaat bagi alam semesta. Oke, kita langsung ke topik pembahasan kita tentang ramalan jodoh dan nasib dalam fisika kuantum. Saya sudah rangkum ya dalam sebuah buku, sini saya tulis. Dan ilmu ini saya dapatkan dari berbagai sumber ya, guru-guru dalam kehidupan, guru-guru dalam kehidupan, baik itu guru Dewa Ruci dalam diri, guru dalam siapapun bisa menjadi sesosok guru dalam kehidupan ini. Saya rangkum dari kisah saya pribadi dan kisah dari berbagai sumber-sumber guru-guru yang saya rangkum dalam sebuah buku ini, dan saya ingin share, saya ingin berbagi kepada sahabat sejati semua, sahabat Tarot Bali. Semoga tercerahkan, dan kita hanya sharing, hanya berbagi. Dan jika Anda memiliki ide atau saran yang lebih baik, ayo kita sama-sama diskusikan di kolom komentar ya. Dalam hal ramal meramal dalam kehidupan kita, banyak ya cara-cara dalam meramal. Contoh dalam tradisi Tionghoa juga ada, tradisi kejawen juga ada dengan pewotonan, juga di Bali juga ada dengan tenung pati urip, tentang pewotonan juga tentang karakter kelahiran kita. Pertanyaannya di sini, apakah ramalan ini selalu benar atau tidak? Bisa Anda komen di kolom komentar, apakah ramalan ini baik itu siapapun yang meramal bisa dipercaya atau tidaknya.
Pertanyaannya adalah, apakah kita harus mempercayai ramalan jodoh dan nasib di dalam kehidupan kita? Apakah Anda percaya? Apakah Anda yakini? Kembali dalam fisika kuantum, kita memiliki beberapa samudra kemungkinan yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita meyakini suatu ramalan yang sudah dicetuskan, mungkin contoh ketika Anda melakukan pernikahan, Anda mencari hari baik, dan dihitunglah buat tahun urip Anda, si cowok uripnya berapa, si cewek uripnya berapa, digabung-gabungkan ketemu suatu hal yang buruk. Bahkan sang peramal mengatakan bahwa pasangan ini tidak cocok untuk menikah. Apa yang terjadi? Pasangan ini akan mulai cekcok dari apa yang sudah dikatakan oleh seorang peramal ini. Jadi apakah kita yakini? Ketika kita tidak meyakininya, tidak mempercayainya, maka itu tidak akan terjadi. Disinilah fisika kuantum, samudra keyakinan ini bermain. Coba Anda telaah, selanya pelajari apa yang menyebabkan seperti itu. Apakah ada solusi? Solusi inilah yang kita tanyakan, kita cari, kita gali, kita benahi, agar segala sesuatu yang kita akan lakukan bisa jadi terwujud dengan mudah. Sugi Tarot Bali. Kembali, saya pribadi, Tarot Bali bukanlah seorang peramal ya dalam menggunakan media kartu tarot. Jadi saya pertegas, saya Sugi Tarot Bali tidak pernah meramal masa depan. Seandainya ada masa depan seseorang itu terlihat buruk, saya tidak akan pernah menyampaikan hal tersebut, tapi saya berikan solusi apa yang harus dia lakukan dari tebaran masa lalu, masa sekarang, dan di masa depan. Jika masa depannya dia buruk, saya tidak pernah mengungkapkan. Jadi saya berikan solusi di saat ini, apa yang harus dilakukan. Itu yang harus dibenarkan agar tidak terjadi musibah di masa depan. Seandainya pun dia harus melewati musibah itu, dia sudah bisa menghindari, sudah mengetahui caranya untuk melewati masalah tersebut. Jadi di Sugi Tarot Bali ini lebih banyak saya memberikan solusi kehidupan ini tanpa harus melakukan frustasi. Jadi dalam Sugi Tarot Bali ini tidak melakukan sebuah ramalan. Ini yang membedakan Sugi Tarot Bali dengan tarot lainnya. Sugi Tarot Bali lebih pada perbaikan kualitas diri, memperdayakan kualitas diri ini menjadi manusia yang betul-betul bermanfaat, berguna bagi alam semesta, orang-orang sekitar, keluarga, dan semua makhluk. Nah, apa kaitannya ramalan jodoh dan nasib ini dengan fisika kuantum? Banyak dalam fisika kuantum kita meyakini adalah sebuah samudra keyakinan ya. Keyakinan itu yang kalau kita yakini, kita percayai, ya itu akan terjadi. Dan
Dalam samudra kemungkinan ini apapun bisa terjadi. Tergantung tindakan apa yang kita lakukan saat ini. Bisa terjadi atau tidak terjadi, tergantung pada keyakinan. Keputusan apa yang Anda ambil, tindakan apa yang Anda ambil, yang terbaik adalah bangunlah kualitas diri seperti yang saya katakan tadi. Carilah beberapa sampel-sampel apabila Anda menemukan suatu permasalahan dalam menyangkut ramalan ya. Contoh seperti tadi, ketika pasangan suami istri dikatakan tidak ada kecocokan karena hitungan urip yang tidak bagus, tidak baik, dikatakan ya akan sering bertengkar lah, akan berantakan lah, atau hancur lah. Coba kita cari sampel-sampel yang seperti hal yang kita kita temui ya. Kita cari sampel-sampel, beberapa sampel, kita pelajari sampai kita menemukan suatu jawaban. Tidak semua, menurut keyakinan saya tidak semua, karena kita kembali dalam samudra keyakinan itu. Kita meyakininya, dah maka dia akan terbentuk dan akan terjadi. Maka dalam hal fisika kuantum ini banyak samudra keyakinan, janganlah diyakini ya. Tapi rubahlah pola kehidupan Anda, perdayakan diri Anda menjadi lebih baik lagi. Ada juga beberapa kasus yang pernah saya temui ya, ketika seorang anak kecil dia sakit, bukannya dibawa ke dokter, dia malah dibawa ke orang pintar, dukun atau paranormal. Dan apa yang terjadi? Dibukalah mungkin lontar atau wetonnya dia. Akhirnya dari kesimpulan yang didapat dari orang pintar tersebut, dikatakan anak ini umurnya hanya 3 bulan saja, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Akhirnya frustasilah orang tua ini, bapak ini frustasi. Apa yang sudah dikatakan paranormal ini, orang pintar ini, bahwa anaknya umurnya tinggal 3 bulan lagi, sisa 3 bulan lagi hidupnya ini. Akhirnya orang ini pasrah. Setelah dia keluar dari tempat orang pintar ini, ayah tersebut bercerita kepada temannya, aku barusan habis bertanya kepada orang pintar, anakku katanya umurnya hanya 3 bulan saja. Dan temannya pun kaget. Temannya ini menceritakan kepada istrinya. Dibilanglah anaknya si Pak A ini habis ke tempat paranormal ini divonis umurnya tinggal 3 bulan lagi. Dan istrinya ini kaget. Akhirnya si istri ini yang namanya the power emak-emak, bibirnya tidak bisa direm ya. Akhirnya satu desa lah diberitahukan semua bahwa anak bapak si A ini umurnya hanya 3 bulan aja. Karena si bapak ini dari awal sudah meyakinkan, ditambah dia menceritakan kepada orang lain. Akhirnya gemparlah dalam satu kampung. Tidak sampai 3 bulan, dalam waktu 1 bulan anak ini sudah meninggal. Inilah yang dinamakan dengan samudra keyakinan ketika kita meyakininya. Saran saya adalah carilah solusi, apapun solusinya, semua ada solusinya. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbaiki, kita benahi di dalam kehidupan kita. Semua ada tujuan dan maksud. Kita diberi sakit, kita diberikan musibah, ujian dalam hidup ini semua adalah
demi untuk memperdayakan kualitas diri kita ini, semakin kita semakin bertumbuh menjadi pribadi yang baik, bijak, dan bermanfaat bagi alam semesta. Itu menurut dari versi Sugi Tarot Bali. Apakah Anda meyakini kembali ramalan-ramalan itu? Tergantung sikap dan tindakan Anda, sudut pandang Anda bagaimana menyikapi tentang ramalan di masa depan. Tergantung bagaimana saat ini Anda menyikapi tentang samudra kemungkinan. Apabila Anda tidak meyakini Anda membangun kualitas diri Anda, maka hal-hal tersebut tidak akan pernah terjadi. Apabila anak ini divonis umurnya hanya 3 bulan, kita lakukan, kita cari apa penyebab dari sakit ini. Seandainya memang anak ini melik, dalam Hindu itu Bus, dia memiliki melik itu adalah, kalau di Hindu melik itu dikatakan orang yang pilihan ya, orang yang suci, itu berengkarnasi lagi di kehidupan ini. Dia tujuan untuk memperbaiki diri dari karma masa lalu sebelum yang belum selesai, makanya dikatakan melik. Kalau kita di Bali biasanya kita nebusin dengan melakukan pewacakan pewetonan, bisa nebus di kayangan, di perempatan, itu kita lakukanlah pewacakan pada lontar-lontar. Apa sarannya dikatakan lontar itu, lakukan saja dengan pebayuhan, dan jangan lupa juga kita kontrol ke dokter apa yang menyebabkan sakit anak ini, makanan apa yang harus dikonsumsi, apa yang tidak, apa yang harus dilakukan, dan maka ramalan itu semua akan tertunda. Dan di sini Sugi Tarot Bali, saya sendiri pun pernah mengalami hal tersebut. Saya pernah divonis atma atau roh saya ini sudah dihaturkan di dalam Merajepati. Bersyukurnya saya memiliki berbagai guru-guru dalam kehidupan, guru-guru dalam hal spiritual. Saya sharing, saya bertanya. Ketika saya tidak yakini hal tersebut, ya tidak terjadi. Saya lakukan hal-hal yang memperdayakan diri saya. Saya lakukan amal kebajikan, perbanyak menolong, memberi, membangun kualitas diri dari saran-saran guru-guru sejati saya. Dan ramalan itu tidak terjadi, tidak terbukti. Dan saya pun divonis hanya 6 bulan saja. Dan sekarang ramalan itu udah 5 tahun yang lalu dah. Dan bersyukur dari apa yang dikatakan paranormal itu, saya bisa belajar menjadi lebih baik, membangun karakter diri, bermanfaat bagi alam semesta. Demikian yang bisa saya sharingkan Sugi Tarot Bali, semoga tercerahkan. Saya hanya ingin berbagi. Jika ada kritik dan saran bisa share di kolom komentar. Tidak ada manusia yang sempurna dan hane wong anulus, ya, tidak ada manusia sempurna, tapi buatlah, perbanyaklah membuat orang tersenyum, bahagia, dan kita bermanfaat bagi alam semesta. Sekian, terima kasih. Om anu bradah katoyandu wiswata. Semua makhluk berbahagia, terlepas dari belenggu penderitaan, mendapat pencerahan, keberuntungan penuh dengan cita kasih, kebahagiaan, dan sinar suci selalu menerangi dari segala penjara. Om Siddhi Siddhi Sampurna Yanama Swaha. Om Santi.